Rezim Jokowi adalah rezim pinjol. Kita menikmatinya di depan, tapi kita harus membayarnya di belakang. Itu yang akan terjadi. Pada akhirnya, yang menanggung semua itu adalah dompet kita sendiri. Jokowisme tidak real. Seorang ideolognya mengatakan bahwa Jokowi itu bagus karena dia tidak berpihak pada satu ideologi apapun juga. Dalam pengertian bahwa dia ini sebenarnya ideologi yang bukan ideologi itu ya. Ideologi yang tidak berpihak pada manapun juga. Kita tidak tahu sebenarnya visinya Jokowi tentang masa depan itu apa gitu ya, tentang masa depan Indonesia seperti Indonesia emas ya. Dia selalu mengatakan bahwa ada Indonesia emas, tetapi kita nggak tahu sebenarnya isi dari Indonesia emas itu seperti apa. Kalau kita lihat di negara-negara lain, seorang presiden berbicara bahwa saya mau dalam 30 tahun negara saya akan menjadi seperti A, B, C, D, E, F gitu ya, seperti umpamanya Cina. Mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas 10%. Dan kemudian angkatan kerja itu dengan pendidikan itu dalam sekian tahun kita harus menghasilkan sekian banyak sarjana teknik. Dalam sekian tahun kita semua ada targetnya, semua ada tahapnya itu. Tapi itu tidak kita lihat pada Jokowisme. Ya, apakah ini rezim pembangunan seperti zaman Soeharto? Ya, dia kelihatan seperti rezim pembangunan. Tetapi untuk apa? Itu yang tidak diisi dengan baik. Gitu ya. Kita membangun infrastruktur. Ya, tapi terus kemudian kita juga tidak tahu sebenarnya infrastruktur ini itu apa. Jadi sesuatu yang sama sekali tidak visioner. Itu yang saya tangkap dari Jokowisme. Bahayanya adalah kita tidak punya masa depan. Karena ini adalah rezim yang bersandarkan pada pencitraan atau image making, ya. Jadi setiap hari pekerjaan seorang presiden itu adalah berkampanye, mengkampanyekan dirinya, mengkampanyekan apa yang dia sebut program, dan yang paling penting itu mengkampanyekan image, citra bahwa kita berhasil, kita berhasil, kita berhasil. Itu dilakukan dengan membayar mahal, ya. Buzzer. Bukan itu tidak ada hasilnya, ada hasilnya. Kita lihat ada jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi untuk ke depan ini sebenarnya untuk apa? Ya, untuk pertumbuhan ekonomi juga masih kalah dari pertumbuhan ekonomi zaman Presiden SBY yang rata-rata 6,5% setahun. Ya, Presiden Jokowi itu hanya 5,1%, 5,2% setahun. Itu nggak cukup untuk menjadikan Indonesia maju. Terus kemudian tiba-tiba kita mendapati bahwa kelas menengah kita turun, ya, 9 sampai 10 juta selama 10 tahun. Ya. Jadi kemajuan sebenarnya ilusi kemajuan seperti apa yang kita lihat gitu ya. Tetapi anehnya di sisi lain orang merasa oke-oke saja, ya, karena memang tidak dirasakan bahwa ini adalah satu bahaya yang besar gitu ya. Seperti penyakit yang tidak dirasakan, tetapi secara perlahan-lahan menggerogoti bangsa ini. Yang diuntungkan dari Jokowi adalah 25% orang miskin, orang termiskin di Indonesia, dan 1% orang paling kaya. Yang di tengah-tengah itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa, dan sementara kelas menengah, ya kita tahu bahwa orang yang masuk ke dalam kelas menengah itu hidup selalu dari gaji. Ya, dan gaji mereka itu sebenarnya tidak naik, tidak turun, itu stagnan. Kelas menengah ini yang saya kira terus kemudian menjadi sangat terpengaruh, ya, karena mereka tidak merasakan kemunduran yang terjadi secara perlahan-lahan. Mereka tidak merasakan bahwa hidup itu ternyata kemudian semakin sulit. Jadi karena ini terjadi dalam waktu lama, mereka sanggup melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap kesulitan. Ya. Dan kemudian mereka menormalkan itu. Ya, ditambah lagi dengan image making, ya kita tahu bahwa yang mengkonsumsi media terbanyak dan yang termakan oleh narasi-narasi media itu adalah orang-orang dari kelas ini, dari kelas menengah ini. Ya. Dan kelas bawah tidak memberontak karena mereka disangoni, karena mereka dihidupi dengan bansos. Ya. Bansos itu tidak akan mengentaskan, tidak akan mengeluarkan orang dari kemiskinan. Bansos itu membuat orang tergantung.
Situ masalahnya. Yang pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah melihat kembali. Apakah hidup kita itu lebih baik sekarang ini dibandingkan 10 tahun yang lalu? Kalaupun seandainya kita merasakan bahwa hidup kita sekarang ini lebih baik, apakah kehidupan yang lebih baik itu sebenarnya terakumulasi secara baik? Seperti umpamanya kalau 10 tahun yang lalu kita masih bisa punya sepeda motor gitu ya. Sekarang kita masih punya sepeda motor yang lebih baru. Kalau orang lain mengalami peningkatan, ya ukurannya adalah 10 tahun yang lalu dia punya sepeda motor, sekarang dia punya mobil gitu kan ya. Karena itu sudah 10 tahun, itu yang namanya akumulasi ya. Apakah kita mengalami akumulasi atau tidak? Kemudian beban kita, mungkin pendapatan kita naik, tapi beban kita itu bertambah. Dan yang paling penting sekarang adalah bahwa kita harus mulai kritikal terhadap siapapun yang memerintah, menjadi kritis gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah sudah tidak lagi punya uang. Ya. Pengeluaran yang luar biasa besar untuk menyuap kalangan miskin, 25% penduduk Indonesia, dengan bansos, dengan segala macam, ya. Dan kemudian untuk memberikan keringanan pajak kepada orang super kaya. Terus kemudian apa yang tersisa untuk orang-orang yang berada di tengah ini, yang paling dirugikan dengan sistem ini? Saya kira kita harus mulai berpikir, harus mulai menuntut hak kita, kan supaya sistem ini tidak terus berlanjut. Karena ini sistem spending, ya, mengeluarkan uang yang tidak kita punya. Dan akhirnya apa yang akan terjadi adalah beban itu akan dijatuhkan kepada kita semua. Kalau saya bisa mengambil perumpamaan, rezim Jokowi adalah rezim pinjol. Kita menikmatinya di depan, tapi kita harus membayarnya di belakang. Itu yang akan terjadi. Pemerintah yang baru itu ditinggali dengan mendapatkan warisan begitu banyak masalah. Segala sesuatu itu sudah dihabiskan selama 10 tahun terakhir. Para ekonom dan para pengamat politik mengatakan bahwa pemerintah yang baru ini akan punya beban yang sangat berat, ya, khususnya dalam bidang keuangan. Prabowo sudah mengatakan bahwa dia akan menaikkan rasio hutang menjadi 50% dari GDP. Kita mungkin merasa itu biasa-biasa saja, itu normal. Tapi yang kita tidak tahu, pada akhirnya yang menanggung semua itu adalah dompet kita sendiri. Ya, semuanya akan naik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Dan jangan sampai kita mau mendapatkan rezim pinjol yang baru.